Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatawala ar-rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul Aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatuna hasanah fil ibadati wal muamalat. Allahumma shalli wa sallim ala salati wa azka taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bi hudahu ila yaumil din. Wa ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita ke tahun baru Hijriah yang baru kemarin, tanggasannya kemarin Jumat ya. Kita memasuki tahun baru berarti tambah umur. Bertambah umur makin berkurang masa hidup kita. Dan yang paling penting adalah makin dekat kita kepada kematian. Jadi kita lagi marahin kuburan, Ibu. Bu? Kita lagi marahin kuburan. Kita ini berjalan ke depan menuju satu pintu yang namanya al-maut. Al-mautu babun kullu wahidin dakhil. Kematian itu ibarat pintu yang masing-masing bakal masuk tanpa terkecuali. Waktu semakin hari semakin cepat. Setahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti terasa 1 Jumat. Dulu nggak ada istilahnya pekan, nggak ada istilahnya minggu, istilah Jumat. Itu dibahasa di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 1 pekan terasa seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti orang membakar daun kurma yang kering. Pohon kurma satu-satunya pohon yang tidak pernah rontok daunnya. Satu-satunya pohon yang tidak pernah rontok daunnya. Tapi daunnya kalau sudah kering dibakar, dibikin dayo kata orang Betawi. Ya, buat bakar itu, buat dapur itu cepat sekali. Jadi meskipun sudah kering dia nggak akan jatuh. Ini kelebihan daun kurma. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, setiap kita memasuki waktu yang baru, ya. Seperti pagi hari ini kita masuki pagi hari ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Nah, segera kita ibu bertahmid kepada Allah. Karena di antara zikir yang paling disenangi oleh Allah tahmid. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan.
mengucapkan tahmid kepada Allah itu memberatkan dan memenuhi timbangan amal baik. Oleh karena itulah ibu-ibu yang saya hormati, setiap kita sholat tidak luput baca Al-Fatihah. Sholat apapun, hatta sholat jenazah yang enggak pakai ruku, yang enggak pakai sujud, tidak sah tanpa baca Al-Fatihah. Karena itu merupakan surah yang paling pokok. Di Al-Fatihah ada aqidah, di Al-Fatihah ada syariah, di Al-Fatihah ada ibadah. Kita mengucapkan Alhamdulillah, yang kalau kita terjemahkan apa? Segala puji hanya bagi Allah. Bu, ada orang keren dipuji, sempurna gak bu? Nah, ada satu segi dia yang dipuji, ada satu segi yang dia gak dipuji. Betul bu? Setiap orang punya kekurangan. Memang Allah berikan kepada setiap orang yaitu kelebihan, tapi dalam waktu yang sama setiap orang itu punya kekurangan, bahkan setiap orang punya aib. Bu, punya aib gak? Punya aib gak bu? Allah tutup aib kita masing-masing. Kalau Allah buka aib orang masing-masing, gak ada yang bisa nongak bu, gak ada yang bisa angkat muka bu. Betul gak bu? Allah tutup. As-Sattar, Maha Penutup. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Di belakangnya saja nggak boleh kita ngomong, apalagi di depannya. Di belakang nggak boleh. Jatuh kepada ghibah, jatuh kepada ghibah. Sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang diucapkan itu realistis, aibnya itu realistis? Ya itulah namanya ghibah. Dan kalau bohong itu menjadi kepada fitnah, menjadi kepada fitnah. Jadi dengan kita memasuki tahun baru ini, kita bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masuk pagi hari, kita bersyukur, kita berzikir. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bukan hanya untuk diri kita ibu, untuk orang lain kita ikut bersyukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma ya Allah, ma asbaha bi min ni'matin, apa yang aku alami pada pagi hari ini dari nikmat, au bi ahadin min khalqi, atau salah seorang hambamu ya Allah mengalami nikmat, mendapatkan nikmat, faminka wahdak, nikmat-nikmat itu semuanya hanya darimu ya Allah, bersyukur. Faminka wahdaka,
la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. La syarikalah. Nah di sini ibu-ibu sekalian, kita ini perlu bersihkan hati kita, Bu. Bersihkan hati. Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dalam surah Asy-Syu'ara, dia mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta, enggak berguna keturunan. Bahkan Allah firmankan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Bu, saudara nggak ada bekasnya, Bu. Betul, Bu? Ya saudara sudah dunia akhirat, nggak ada bekasnya ya. Saudara itu saudara dunia akhirat, tapi nanti di akhirat masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Seorang lari dari saudara. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan dari pasangannya. Ya, Bu. Nanti suaminya tinggal lari, Bu. Dari kiamat. Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Wa sahibati wa bani, dan keturunannya. Bisa nanti sama-sama. Bisa nanti kita reuni, Bu. Keluarga ketemu. Kalau kita di dunia ini sama-sama beriman. Anak ikut orang tuanya, nggak pisah jalan. Bu, ada anak beda partai sama bapaknya. Ada nggak, Bu? Ini zaman udah zaman aneh, Bu. Iya. Waduh, Allah merasa pinter. Ya. Allah firmankan dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyyahnya. Siapa dzurriyyahnya? Dzurriyyah itu ada dua. Ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sabar. Dzurriyyah bin nasab itu adalah anak cucu, itu ngikutin orang tuanya. Ikutin, jangan orang tuanya, kita orang tuanya ikutin. Jangan keluar dari jalan orang tua. Jangan guruin orang tua. Bu, zaman sekarang anak ini banyak jalan sendiri, Bu. Betul, Bu? Wah, merasa karena titelnya lebih tinggi, ya titel. Zaman memang udah zaman udah hancur, Bu. Rusak. Kok orang begitu mudahnya berbohong, Bu? La haula wala quwata. Benar rusak, Bu, zaman ini. Enggak pernah sepi, gaduh terus. Gimana kita akan maju, Bu? Gimana kita akan maju? Siang malam 24 jam disibukkan dengan hal-hal kegaduhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu, anak ikuti orang tua. Ikutin orang tua. Jangan sekali-kali guruin orang tua. Ya Allah, saya kemarin, Bu, takziah Jumat. Habis takziah saya walimah mampir ke satu pondok.
Itu cerita pimpinan pondok itu luar biasa. Dia mulai pondok dari yang sangat sederhana, kemudian datang mengalir rezeki itu tidak diduga-duga, sampai dia bisa itu menyebut kalau orang datang itu dia bawa apa orang itu, karena saking yakinnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian, anak yang ikut orang tua, murid yang ikut guru, dzurriyah itu ada dzurriyah bin nasab, dzurriyah keturunan, itu anak dan cucu. Ada dzurriyah karena sebab, yaitu murid. Murid pintar sebab siapa? Guru. Murid pintar sebab guru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah itu mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Kalau ada seorang ngajarin saya satu huruf Bu, abata, satu huruf, saya akan mengabdi kepada dia, saya akan berkhidmat kepada dia. Ini alarm buat saya ya. 8.30 soalnya. Ibu nyindir nih Bu. Bu sekalian. Jadi ibu sekalian ya, ikutin orang tua, ikutin guru. Nah itu kalau kita ini ingin nanti kumpul sama-sama dengan orang tua, ya, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ibu sekalian, hari yang tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari apa ibu? Nah ini Bu, kita semuanya nih Bu, termasuk saya Bu. Saya ngomong bukan berarti saya ini lebih dari ibu-ibu, enggak. Ini nasihat buat saya, buat keluarga saya, istri, anak, semuanya ya. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari apa? Bersih dari keyakinan yang batil. Dari keyakinan yang batil, bersih dari akhlak yang tercela. Amal itu ibu, ada amal pikiran, ada amal hati, ada amal yang pakai fisik. Bu, itu kadang-kadang ada orang ngomong nggak baik, kita bilang apa? Jangan meres lo otak lo, betul nggak? Hanya pikiran itu harus bersih. Pikiran harus bersih, hati pun demikian. Nah di antaranya apa? Hati ini harus bersih dari sikap-sikap yang tercela. Jangan dengki, jangan hasud. Bersihkan hati. Karena hasud itu penyakit warisan iblis. Bu, mau warisan enggak? Hasud itu penyakit warisan apa? Iblis. Allah suruh ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa kenal Bu iblis itu? Ya, illa iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Maka adalah kafir. Apa? Nggak mau dia. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Yang ngomong kebenaran ini lebih muda dari dia, nggak mau terima. Wah, gue lebih tua, enak aja.
Ibu, di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang masih sangat muda, namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Karena ada pesan dan amanat dari Rasulullah supaya dia jadi panglima, betul ya dia. Rasulullah keburu wafat. Di amanat itu belum dilaksanakan, Rasulullah keburu. Apakah para sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in terus dia singkirkan? Enggak. Dia laksanakan. Betul ya adiknya? Saya tanya dia, karena anak saya ini jurusannya hadis. Kalau hadis lebih alim dia daripada saya. Ini benar, Bu. Saya enggak basa-basi, tapi jangan GR. Iya, enggak, saya benar, saya sering nanya. Kalau jurusan hadis, saya tanya. Karena dia spesialisasinya hadis. Ya. Nah, seperti begitu Ibu sekalian. Jadi para sahabat senior yang sudah dijamin min ahlil jannah oleh Nabi kita Muhammad SAW, laksanakan amanat Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, karena ini merupakan amanat Rasulullah bahwa Usamah bin Zaid yang masih muda harus memimpin daripada pasukan. Dilanjutkan oleh para sahabat, oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang namanya sahabat itu batullah, nggak mau menerima kebenaran, waghamtun nas, dan ngeremehin orang. Orang dikacangin, Bu. Dikacang, diremehin orang, dikacangin. Halo anak perempuan asal. Nah, itu sekalian. Apapun kebenaran, selama itu kebenaran kita terima. Apapun yang kebenaran kita terima. Sekalian. Ya. Di atas orang alim ada lagi orang alim. Di atas orang guru ada lagi gurunya. Di atas gurunya ada lagi gurunya. Shadaqallahul azim, dengan firman-Nya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu ada yang maha menguasai ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, memasuki tahun baru ini kita berusaha semakin istiqomah. Di antaranya dengan Al-Quran, dengan pengajian, dengan majelis. Majelis Khatmul Quran ini majelis yang mulia, Bu. Majelis yang mulia, Ibu. Majelis yang barokah. Kalau kita ingin keberkahan, dekatlah dengan Al-Quran. Semakin seseorang itu dekat dengan Al-Quran, semakin diberkahi oleh Allah. Jadi Baitul Quran itu bukan hanya pesantren saja, rumah masing-masing, Bu. Jadikan Baitul Quran. Anak kita sebelum yang lainnya ajarkan baca Al-Quran. Kita nggak bisa ngajarin, kirim ke guru. Bu, jangan panggil guru, nggak boleh. Bu, kurang berkah, kurang guru dipanggil. Datang ke rumah ngajarin, jangan datang. Di mana rumah guru Parani? Ibu sepupu Nabi kita Muhammad SAW, namanya Abdullah ibnu Abbas. Itu Masya Allah, dari kecil udah didoain oleh Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ini, berilah dia pemahaman agama sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Quran Al-Karim. Satu ketika musim panas, Bu, Abdullah ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, misanannya Rasulullah, datang ke rumah salah seorang sahabat. Musim panas menjelang zuhur, tuan rumahnya lagi qailulah, tidur siang. Kok tidur siang yang benar, Bu? Sebelum zuhur, bukan habis zuhur sampai asar. Boleh. Ini asar juga nggak bangun. Ya, bisa lihat.
Jadi qailula itu tidur menjelang zuhur dan sebentar, Bu. Ya, paling setengah jam. Biar apa? Biar nanti malam kuat untuk bangun malam tahajud. Itu ajarannya. Dan setan itu kan tidur siang. Iya, setan kan tidur siang. Dia terus itu melek. Ya, Ibu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Aqilu fa inna syaitana la yuqil. Betul aja. Ya. Tidurlah kalian menjelang zuhur sebentar, karena yang setan itu kan tidur siang. Jadi tuan rumah lagi tidur siang. Abdullah Ibnu Abbas datang. Apakah digedor pintunya? Karena dia misalnya Rasul? Enggak. Dia tunggu, dia kelar ini, Bu, sorbannya, Bu. Tidur di depan pintu. Tuan rumah bangun kaget, Abdullah Ibnu Abbas ngapain tuh? Antum ini orang alim, antum ini adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah. Biarlah saya ke tempat antum, kata Ibnu Abbas. Enggak. Saya mau belajar. Saya mau menanyakan riwayat satu hadis. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu sekalian, dengan memasuki tahun baru, mudah-mudahan kita semuanya makin dekat kepada Allah. Bu, semakin dekat dengan kematian, kita harus semakin dekat kepada Allah. Biar kita ketika meninggal dunia, yang keluar dari mulut kita adalah kalimat tauhid. Yang keluar dari mulut kita adalah zikir. Ya, yang keluar dari mulut kita adalah kalimat tauhid. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya menjelang dia wafat, la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dan itu nggak bisa ujung-ujung, Bu. Tergantung kebiasaan. Biasa bertahlil, biasa berzikir, biasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ini bulan Muharram. Banyakin kebaikan, banyakkan amal saleh. Di antaranya saum pada bulan Muharram, termasuk nanti hari Asyura tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Ya, biar nggak sama orang Yahudi, maka dahului dengan satu hari tanggal 9 atau tanggal 11 atau 3 hari, silakan semampunya. Yang sunnah itu dikerjakan semampunya. Yang penting istiqomah dan nggak perlu dipamerin, Bu, nggak perlu dipiralin. Lagi sahur nih mau sama sholat, la ilaha illallah, sahur aja bikin status. Ya Allah, baik banget, Bu. Amal yang sunnah dirahasiakan, rahasiakan. Nggak boleh, jangan, Ibu. Jadi kalau kita ingin istiqomah dengan amal yang sunnah, jangan dipiralin. Belum apa-apa udah diumumin. La ilaha illallah. Kecuali dalam konteks mengajar dan pendidikan. Itu nggak apa-apa. Apanya kami di pondok, iya. Santri itu dikerahkan, diumumkan. Ini mendidik. Bukan dalam rangka pamer, bukan dalam rangka pencitraan. Kalau kita pamer pencitraan, akhirnya amal itu sia-sia. Nah, untuk Ibu ya sudah kelewatan, Ibu. Udah ngomong kelupaan, Bu. Merupakan rem les cross ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.